Apakah Anda suka tahu? Rasanya lezat, terjangkau, dan umum di Indonesia. Tapi di balik setiap potongan tahu, terdapat banyak okara atau ampas tahu yang biasanya dibuang begitu saja. Ampas tahu ini membuat proyek saya bertanya, bisakah kita mengubah limbah ini menjadi sesuatu yang berguna seperti bioplastik? Selamat pagi semuanya, saya Alessandra Gunawan dari Search School dan hari ini saya akan memberikan presentasi tentang riset yang saya lakukan terhadap pembuatan dan evaluasi film bioplastik yang terbuat dari ampas tahu. Secara global, kemasan menyumbang sebagian besar sampah plastik dan hanya sebagian kecil didaur ulang. Di Indonesia, produksi tahu menghasilkan ampas tahu atau disebut juga dengan okara dalam jumlah besar. Okara ini kaya akan selulosa, polimer alami yang kuat. Hal ini menjadikannya bahan yang menjanjikan untuk film biodegradable. Pertanyaan penelitian saya bertanya, bagaimana penambahan okara selulosa mengubah lapisan tipis pati gliserol? Sederhana. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kita dapat mendaur ulang limbah tahu menjadi lapisan tipis yang biodegradable dan fungsional. Sebelum pengujian, saya memiliki hipotesis bahwa bertambahnya selulosa yang diambil dari ampas tahu akan meningkatkan penyerapan air dan mempercepat pelepasan warna karena sifatnya yang hidrofilik dan berpori. Saya memperkirakan bahwa ketebalan dari kerapatan areal akan tetap stabil karena massa yang dituangkan terkontrol, dan merencanakan uji T-Welch yang membandingkan setiap perlakuan dengan kontrol. Pengujian ini memiliki 3 tahap, yaitu mengekstraksi selulosa dari okara, kedua, mencampurkan berbagai jenis selulosa, kemudian ketiga, mencetak film dan menguji 4 sifat, yaitu ketebalan, kepadatan areal, penyerapan air, dan pelepasan zat warna dalam NaOH sebagai proksi untuk degradabilitas. Pertama, saya mengelola 250 gram okara dengan NaOH 2% dalam 80 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu menyaring dan membilasnya hingga netral. Lalu residunya diputihkan dengan hidrogen peroksida 3% pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit dan disaring dan bilas lagi hingga netral. Massa selulosa kering akhir adalah 17,75 gram dengan rendemen sekitar 9,85% dari okra basah. Selanjutnya, saya membuat basis pati gliserol dan membaginya menjadi 4 kelompok, yaitu 4 kelompok yang masing-masing 100 ml. Lalu menambahkan 0, 0,25, 0,5, dan 0,75 gram selulosa. Setiap lempeng diberi 10 ml NaOH dan dikeringkan semalaman. Maaf, 10 ml selulosa dan dikeringkan semalaman. Uji coba yang hanya menggunakan selulosa tidak diberi membentuk lapisan film yang stabil sehingga tidak dapat diuji. Selanjutnya, selanjutnya kami melakukan pengujian, yaitu ketebalan, kepadatan areal, penyerapan air, dan degradabilitas. Pertama-tama, ketebalan dirata-ratakan dari 5 posisi, 4 sisi, dan bagian tengah. Kepadatan areal adalah massa kering per area. Penyerapan air mengikuti perendaman 24 jam dan persentase pertambahan massa. Untuk degradabilitas, saya melacak pelepasan warna dalam NaOH 1 molar menggunakan kanal biru dari foto standar. Untuk data dan hasil ketebalan dan kepadatan areal, ketebalan memiliki variasi non-linear. T1 lebih tipis daripada kontrol, T2 paling tebal, dan T3 sedikit di bawah T2. Kepadatan areal terendah pada T1 dan tertinggi pada T3, menunjukkan bahwa jumlah selulosa yang sedikit dapat mengganggu pengemasan, sementara beban yang lebih tinggi menambah pemadatan.
Untuk penyerapan air, bertentangan dengan hipotesis awal, selulosa secara umum mengurangi penyerapan air dibandingkan dengan kontrol. T1 memiliki penyerapan air terendah, sementara T2 dan T3 lebih tinggi daripada T1 tetapi masih di bawah kontrol. Selanjutnya, untuk pelepasan pewarna alkali, dalam NaOH, intensitas biru menurun seiring pelepasan warna kuning. Semua lapisan film terdegradasi seiring waktu. Kontrol terdegradasi paling lambat. T3, selulosa tertinggi, terdegradasi paling cepat, menunjukkan bahwa selulosa yang lebih tinggi merujuk pada pelepasan pewarna lebih cepat dalam kondisi basal. Secara statistik, ketebalan berubah secara signifikan pada beban selulosa rendah dan sedang, tetapi tidak pada beban tertinggi. Dalam hal penyerapan air, semua lapisan selulosa menyerap air secara signifikan lebih sedikit daripada kontrol. Dengan demikian, selulosa mengurangi pembekakan dan membantu matriks menahan air. Hasilnya menunjukkan penguatan nonlinier selulosa yang sangat kecil dapat mengganggu matriks patis gliserol. Beban yang lebih tinggi meningkatkan efek massa dan jaringan. Meskipun selulosa bersifat hidrofilik, jaringan seratnya dapat mengurangi pembekakan, sehingga menurunkan penerapan air. Dalam pelepasan zat warna alkali, lebih banyak selulosa berkorelasi dengan proksi degradasi yang lebih cepat. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selulosa dari ampas tahu dapat diintegrasikan ke dalam film patigliserol karena memberikan perbedaan sifat fisik dan degradabilitas. Dan juga karena ketebalan berubah signifikan di dosis rendah atau sedang. Penyerapan air berkurang karena ketahanan air meningkat. Dosis tinggi mempercepat degradasi dalam larutan alkali, yang menunjukkan bahwa selulosa turunan film biodegradabilitas ini menunjukkan potensi ramah lingkungan dan kelayakan daur ulang limbah tahu. Mengingat keterbatasan penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk memperbaiki penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, menerapkan uji standar untuk perbandingan dengan bioplastik komersial. Dua, mengeksplorasi berbagai rasio pati, gliserol, dan selulosa untuk menemukan sifat pati yang seimbang. Ketiga, membandingkan film okara dengan bioplastik dan limbah pertanian lain. Menguji efek peringkatan muatan dan metode dispersi selulosa untuk mengurangi kerapuhan. Keempat, melakukan studi degradasi nyata, yaitu penguburan tanah atau pengomposan, guna memvalidasi aplikasi lingkungan. Jalan-jalan ke toko antik, balik-balik naik perahu. Kalau kapan butuh plastik, jangan lupa cari ampas tahu. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Sampai jumpa lagi.